Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana materi ini tentang materi learning di bidang klasifikasi gambar dengan machine learning. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Fatwa Putradian, saya sendiri, dengan NIM 2105 176023. Kemudian ada Aditya Nugraha Novianto dengan NIM 2106 176053. Dan yang terakhir ini ada Arya Alwes dengan NIM 2105 176060. Baik, sebelum masuk ke poin pembahasan, jadi di sini kita membahas tentang jurnal yang di review. Yang dimana di sini kita membahas tentang perancangan alat identifikasi wajah dengan algoritma YOLO atau You Only Look Once. Oke, pada poin pembahasan di sini kita ada 5 poin. Yang pertama itu ada face recognition, kedua algoritma YOLO, ketiga model identifikasi wajah, keempat artificial intelligence dalam pendidikan, yang terakhir kesimpulan. Pada pembahasan poin pertama akan diserahkan oleh rekan saya, Arya. Saya persilakan Arya. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu membahas tentang face recognition. Nah, teknologi absensi dengan pengenalan wajah atau yang dikenal sebagai face recognition ini adalah sebuah sistem otomatis yang dimana kita menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi dan memverifikasi keadilan seseorang. Keuntungan dari penggunaan teknologi absensi face recognition ini yaitu adalah kecepatannya, keakuratannya, dan efisiensi dalam pencatatan kehadiran. Namun dalam penggunaannya kita penting juga untuk mempertimbangkan tentang masalah privasi dan etika yang terkait dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah ini. Nah, teknologi absensi face recognition ini merupakan teknologi yang dapat diadopsi dari salah satu cabang ilmu AI atau artificial intelligence, yaitu adalah machine learning. Nah, machine learning ini dengan cabang deep learning menjadi solusi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam prosesnya, face recognition ini membutuhkan suatu face detection yang akurat dengan algoritma tertentu. Nah, tujuan utama dari face detection ini adalah untuk menemukan keberadaan dan lokasi wajah manusia di dalam suatu frame atau citra. Nah, ini adalah langkah awal penting dalam banyaknya aplikasi pengenalan wajah atau analisis gambar yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu adalah algoritma YOLO. Nah, algoritma YOLO itu adalah YOLO yang merupakan singkatan dari You Only Look Once. Adalah sebuah algoritma deteksi objek yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menentukan lokasi objek dalam gambar. Nah, algoritma ini pertama kali diusulkan oleh Joseph Redmond, Santos Divala, Ross Girsik, dan Ali Farhadi pada tahun 2016. Nah, YOLO ini dirancang untuk mencapai deteksi objek secara real time dengan akurasi yang baik. Adapun fitur kunci dari algoritma YOLO ini, yang pertama adalah one step detection, yang kedua itu grid system, nah yang ketiga yaitu multiple class detection, yang keempat bounding box detection, yang kelima real time processing, yang keenam versatility, dan yang ketujuh yaitu open source implementation. Nah, adapun juga kelebihan dan kekurangan dari algoritma YOLO ini. Yang pertama itu kelebihan yang pertama adalah yaitu kecepatan mendeteksi objek yang tinggi. Nah, yang selanjutnya juga deteksi objek multiclass. Selanjutnya itu kemampuan generalisasi yang tinggi. Yang selanjutnya penggunaan GPU yang baik, dan yang terakhir itu ringkas dan sederhana. Nah, kekurangannya yaitu tingkat ke dalam deteksi yang terbatas. Terus selanjutnya itu kemungkinan kesalahan lokalisasi. Yang selanjutnya kinerja penurun pada objek kecil. Selanjutnya ini training membutuhkan data yang banyak dan juga keterbatasan dalam
mendeteksi objek tertentu. Sebelum saya memulai, mohon maaf sebelumnya karena suara di sini agak bising. Dikarenakan saya lagi bekerja, jadi tidak bisa memenuhi take video dengan suasana yang agak sedikit tenang. Jadi saya akan berusaha menjelaskan dengan sekuat tenaga saya. Oke, selanjutnya pembahasan tentang model identifikasi wajah. Dimana di sini ada analisis hasil model identifikasi wajah. Menganalisis model yang akan dirancang pada alat yang dibuat dengan memperhatikan komponen yang akan dirancang. Berikut adalah komponen yang digunakan oleh peneliti di dalam jurnal. Yang pertama ada PI kamera, seperti di gambar. Yang kedua itu ada Raspberry Pi, kemudian touchless button dan face recognition server. Untuk slide selanjutnya di sini ada sistem deteksi wajah dengan algoritma YOLO. Yang pertama dilakukan adalah membuat kode program. Dalam penelitian ini menggunakan tool ID PyCharm 2021. Tatapannya antara lain membuat kode program, kedua training dataset, ketiga testing system. Nah, di sini ada peta alur dari mulai membuat kode program, training dataset, kemudian testing system, yang terakhir selesai. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baru di sini saya akan melanjutkan di bagian 4, yaitu tentang artificial intelligence dalam pendidikan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 20 sampel mahasiswa yang dipoto secara langsung menggunakan Pi kamera. Dari setiap sesi pengujian, hasil identifikasi wajah dicatat berdasarkan tingkat akurasi yang diukur. Berikut ini adalah hasil pengujian akurasi dari sistem yang dirancang. Yang pertama ada rata-rata akurasi. Sistem dalam mendeteksi wajah mencapai 0,9793 atau sekitar 97,93%. Kemudian ada akurasi maksimum yang dicapai adalah 0,995 atau 99,5%. Kemudian ada akurasi minimum yang tercatat adalah 0,95 atau 95%. Kemudian selanjutnya ada analisis hasil. Yang pertama ada kualitas gambar dan pencahayaan. Kualitas gambar sangat mempengaruhi tingkat akurasi dalam sistem ini. Pada kondisi pencahayaan yang terang, akurasi deteksi wajah mencapai nilai yang optimal, yaitu 95,5%. Namun, dalam kondisi pencahayaan yang redup, akurasi turun hingga 95%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pencahayaan memainkan peran penting dalam keberhasilan pendeteksian wajah. Kemudian yang kedua ada koneksi jaringan dan pengiriman data. Pengiriman hasil presensi ke website dilakukan secara real time dan parameter penting yang mempengaruhi kecepatan pengiriman adalah stabilitas jaringan internet. Jika koneksi jaringan stabil, maka hasil prediksi wajah dapat dikirimkan dengan cepat dan akurat. Kemudian ada efisiensi algoritma YOLO. Algoritma YOLO terbukti memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan akurasi pendeteksian wajah. Dalam pengujian ini, waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi wajah rata-rata kurang dari 1 detik, yang menunjukkan bahwa algoritma ini sangat efisien untuk aplikasi dan presensi mahasiswa. Kemudian yang keempat ada penggunaan Raspberry Pi dan kamera. Penggunaan Raspberry Pi dan Pi kamera sebagai perangkat utama dalam sistem ini juga terbukti efisien. Raspberry Pi berfungsi sebagai komputer mini yang menjalankan seluruh proses pendeteksian, pengolahan data, dan pengiriman hasil presensi ke server. Pi kamera digunakan untuk mengambil gambar wajah secara real time. Kemudian lanjut di pembahasan. Yang pertama ada tingkat akurasi yang tinggi. Algoritma YOLO memiliki akurasi rata-rata 97,93% dengan hasil maksimum mencapai 95,5%. Ini menunjukkan bahwa sistem sangat handal dalam mendeteksi wajah mahasiswa.
Kemudian yang kedua ada kecepatan pengolahan. Dengan waktu deteksi wajah yang rata-rata di bawah 1 detik, sistem ini sangat cepat dan cocok digunakan dalam skala besar, seperti di universitas dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Kemudian yang ketiga ada efisiensi koneksi dan real-time processing. Sistem dapat mengirimkan hasil presensi secara real-time ke server dengan syarat bahwa koneksi internet stabil. Hal ini memungkinkan penggunaan sistem ini di berbagai lingkungan kampus yang memiliki akses internet. Nah, selanjutnya ini untuk kesimpulannya dari presentasi kami hari ini, yaitu presensi merupakan suatu hal yang penting di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Salah satu kunci kesuksesan mahasiswa itu terletak pada kehadirannya, karena kehadiran berkaitan dengan kuantitas pembelajaran yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi dalam pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka masih menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan lembaran kertas absensi, sehingga sistem tersebut masih dirasa kurang efektif. Nah, di tengah perkembangan digitalisasi yang ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi absensi face recognition ini itu merupakan teknologi yang dapat diadopsi dari salah satu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu machine learning dengan cabang deep learning menjadi solusi dalam prosesnya face recognition, yaitu membutuhkan suatu face detection yang akurat dengan algoritma tertentu. Pada riset yang akan dilakukan, metode yang diaplikasikan yaitu algoritma You Only Look Once atau YOLO, di mana mengikuti beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi wajah. Prediksi wajah pada manajemen absensi akan dikirimkan ke sebuah website monitoring presensi mahasiswa. Hasil pengujian didapatkan rata-rata akurasi itu mendapatkan 0,9793 dengan memperhatikan parameter berupa pencahayaan dan real time mengirimkan ke website. Melalui penelitian ini diharapkan proses absensi menjadi lebih efektif dan dapat dimonitoring oleh dosen. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.